Hey 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 hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kawan-kawan, gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, rezeki lancar, dan segala sesuatunya mudah-mudahan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini gue ngetek jam 10:30 malam dan ditemani oleh kawan gue, Kak Angel. Sehat, Jel? Sehat. Ini datang ke siap hatinya. Di belakang lah soal hati, ini depan dulu. Yang penting ini cash dulu ya. Karena kebanyakan orang sana dari cover. Oh, bener dari. Kalau cover lu bagus, anggapannya udah baik. Padahal orang nggak tahu masalah kita itu luar biasa. Luar biasa banget. Siap. Gue tertarik dengan Angel ini ketika waktu itu nelpon gue, bukan nelpon sih, ngechat gue ya. Chat dulu ya. Tapi gue sama dia kenal tuh secara nggak sengaja ya sebenarnya. Nggak sengaja. Dia ini teman dari teman gue. Gue diajak ngopi dan di situ kita gabung ya. Gue gabung dan gue kenalan ya, cuman say hi aja. Kita tukeran Instagram ya waktu itu, tukeran Instagram. Dan beberapa minggu setelah itu gue juga heran dia ngechat gue. Mungkin lu ngelihat postingan gue di feed gue ya atau gimana? Ya gue habis tag IG dia, gue pikir itu sebenarnya random juga sih kenapa gue harus ngechat dia dengan pertanyaan seperti itu, kenapa harus dia? Harus lu nih kan. Padahal emang ketika ngobrol kita juga nggak bahas-bahas agama atau apa kan? Enggak. Tapi setelah gue stalking IG dia, kayaknya bisa nih jadi tempat gue berkeluh kesah ya gitu kan. Gue mikirnya kayak oke, aman lah sama dia gitu. Mungkin juga pikiran dia nggak nora-nora banget kan kalau denger kisah gue gitu. Ternyata emang bener sih nggak nora-nora banget. Iya, dia nanya terkait la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ayat itu. Allah nggak akan membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Ya. Ya, lu nanya itu ya? Iya, betul. Lu nanya apa waktu itu? Yang lu tanyain? Yang gue tanya waktu itu gini sih awalnya. Gue mau nanya nih gitu kan. Gue pernah dengar kalimat, gue pernah baca kalimat kayak Allah tidak akan membebani umatnya melebihi kapasitas atau batasnya. Dan yang gue tanyakan sama lu, sebenarnya Allah tuh ngeliat gak sih umatnya? Batas umatnya benar-benar dilihat atau enggak sih? Karena pada saat itu posisi gue udah kayak gak kuat sama hidup gue. Kayak setiap cobaan hidup gue tuh gue udah gak kuat. Ini bukan batasnya gue lagi nih, hidup melampaui batas. Gue udah gak kuat, tapi kenapa masih dikasih? Ini yang gue tanya, itu kalimat penenang atau memang ada? Gitu. Jadi kayak udah capek lah gitu kan. Tapi gue berpikiran kayak sebenarnya salah juga sih ya, berpikiran kayak Allah ngelihat atau enggak tuh sebenarnya salah ya. Cuman memang kayak pengen, gue gak nyalain juga sih, tapi emang sebenarnya kayak unsur menyalahkan sebenarnya, menyalahkan Tuhan sendiri gitu kan. Kayak tapi kan kayak gue udah gak kuat, tapi gue tuh dikasih ujian mulu. Ujian satu kelar ada ujian lagi gitu kan. Kayak entah ujian entah masalah lah, kayak ini cobaan hidup lah intinya gitu kan. Gue tuh capek tapi dikasih mulu. Terus apa arti dari kalimat yang Allah itu tidak akan membebankan umatnya melebihi dari kapasitas atau batasnya? Iya, waktu itu lu cerita lewat nanya lewat WA, gue bilang nanti aja gue telepon gitu. Karena lewat ketikan itu takutnya nggak nyampe gitu apa yang gue pengen jawab. Iya, mungkin lo juga tahu kapasitas otak gue ya. Enggak juga. Maksudnya kapasitas guanya gitu dalam mengetik gitu, Bu. Gue tidak merendahkan. Tapi emang kayaknya lo pengen telepon gue sebenarnya ya, pengen ngobrol aja karena waktu di kafe ngobrol sebentar. Bisa. Oh ya, satu ya. Kalau Allah itu ke kita nih jatuhnya hamba. Kalau Nabi ke kita jatuhnya umat. Gitu, makanya tadi kalimatnya Allah itu nggak akan membebankan atau menguji hambanya, bukan umatnya, gitu. To the point aja, Bu ya. Iya. Maaf asal jangan to the bone aja ya, gue udah bosan banget dengernya. Iya, dia cerita dan itu gue ngerasa idih, anjir, berat banget masalah hidup lu ya. Gitu. Masalah hidupnya luar biasa dan pas gue dengerin
nangis waktu itu. Ya. Semu kan gue. Tadi gue nggak bilang lu nangis gue. Dua orang kata gue tengah malam. Tapi gue senang sih bisa apa ya, bisa jadi temen yang dipercaya mungkin ya, walaupun jawaban gue ya ala kadarnya gitu, ala kadarnya gitu. Dan saat itu gue ngerasa itu luar biasa sampai di suatu titik lu memutuskan untuk pindah dari zona itu, zona hitam itu menurut gue luar biasa gitu. Makanya kemarin gue WA, lu mau nggak berbagi kisah di channel gue gitu. Dan ternyata dia nyanggupin, ya hitung-hitung bisa berbagi kisah kepada kawan-kawan juga. Siapa tahu kan ada yang mengalami hal yang sama atau mau mengalami hal yang sama, atau mencegah juga nih, mencegah juga orang-orang yang punya pikiran kayak mau ngarah ke situ kan, biar dia kayak abis ngeliat gue nih, oh ya udah jangan deh gitu kan. Mungkin bisa, siapa tahu bisa jadi kan. Nah mungkin kawan-kawan netizen ini bingung nih dari tadi, yang kita maksud itu apa? Yang kita maksud ya masalah gue. Beban masalah gue yang banyak gitu kan, yang berat. Gue dengan beban yang berat kayak gini, tambah masalah lagi yang berat banget kan. Kalau ditimbang mungkin banyakan dosa gue. Gue mengakui dosa-dosa gue tuh berat banget. Dan sampai sekarang gue pikirannya kayak, gue pun berubah kayak gini, kayak mikirnya, duh diampunin nggak ya? Diampunin nggak ya? Jadi kayak mikirnya kayaknya nggak diampunin, apa gue balik lagi ya ke sana ya? Tapi jangan lah, karena kan gue inget nih kalau bahas tentang pengampunan Allah itu kan ada sifat yang namanya Al-Ghafur gitu ya, Maha Pengampun gitu. Dan ada satu ayat yang gue suka banget itu, ya kita nggak munafik lah, kita punya dosa gitu, punya kesalahan dalam hidup kita gitu. Pasti kan semua manusia ini sama-sama punya dosa, sama-sama mencari dosa, cuma kita beda di jalur aja. Ya. Di saat gue udah hopeless banget ini, gue inget ayat apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim wa anfusikum gitu. Gue lupa nih, gue takut dihujat teman netizen. Yang jelas ada la taqnatu mir rahmatillah gitu. Jangan berputus asa akan rahmat Allah. Artinya apa? Kalau kita qul ya ibadiyalladzina asrafu, lu nih yang udah punya masalah, yang udah punya kesalahan, yang melampaui batas akan diri lu, ala anfusihim, gue lupa. Jangan putus asa, la taqnatu mir rahmatillah. Artinya kan Allah itu Maha Pengampun itu. Gitu Bu ya. Dan ketika lu memutuskan untuk keluar dari titik itu, gue itu di dalam hati ya waktu itu, salut banget gitu. Artinya hidayah itu kan selalu dikasih sama siapa aja, tapi apakah kita mau menjemput itu? Apakah kita mau ngasih itu? Gitu kan. Bisa aja ada orang dinasehatin, ya dia menganggap ya cuek-cuek aja gitu. Tapi ada orang dinasehatin, dia dijemput itu, dia nurutin itu, misalnya itu. Dan aduh, ini jadi ke Islam banget ini pembahasan. Apa masalah lu sih Bu? Kalau orang boleh tahu. Gue nggak mulai dari situ deh. Gue nggak mulai dari situ biar supaya kita mengerucut gitu ya. Iya. Langsung aja ya. Langsung aja lah, to the point. Gue ini seorang apa gitu kan? Seorang penggembala atau apa kan tadi bahasnya. Gue pengen nanya dengan sebenarnya gue udah tahu dengan kisah lu kemarin, tapi mungkin biar supaya teman-teman paham aja gitu. Gimana nanya ya? Gue sebenarnya nggak enak nih nanya ini, tapi nggak apa-apa lah ya. Wah, kan gue udah memutuskan kesini, berarti duduk di sini di meja ini dengan mikrofon depan gue. Lu siap ditanya berarti kan? Siap. Lu masih virgin nggak? Itu pertanyaan gue. Dia udah tahu sebenarnya, tapi lo semua belum pernah tahu kan? Gue I'm not virgin. Karena pertama yang buat gue not virgin itu ya pasangan. Setelah lepas dari pasangan ya pekerjaan. Sudah banyak nebak nih, wah pekerjaannya bisa buat nggak virgin, berarti tahu lah gitu kan. Kok bisa gitu dengan pasangan lu awalnya melakukan itu dengan pasangan? Awalnya dengan pasangan. Ketika SMP, SMA atau
Gue pacaran sama dia waktu masih SMK. Setelah lepas SMK gue masih sama dia setahun lepas SMK gue masih sama dia. Tapi gue melakukan hubungan layaknya suami istri itu setelah lepas SMK. Setelah lepas SMK. Iya, setelah lulus. Kok bisa lu memutuskan itu gitu? Gini loh, pacaran udah lama nih. Pasti lo semua juga yang pacaran udah lama. Lamanya kalau lu berapa? Lamanya. Bisa dikatakan lama. Bisa dikatakan lama itu gue udah beranjak hampir setengah tahun. Setengah tahun lu bilang itu lama. Itu lama. Apa kabar dengan saya yang 4 tahun, 5 tahun lalu putus diselingkuhi? Wadaw. Beda ya kalau selingkuh mah. Iya, terus. Gua pas SMK itu ngelakuin sama dia itu first time karena ada kesempatan, ada tempat juga, ada kesempatan, ada tempat dan karena kan pasti orang yang bilang kalau berduaan yang ketiga setan. Itulah kesempatan kita berduaan karena tempat memadai. Mendukung. Ya udah kita melakukan karena nafsu. Sama satu sama lain itu sama-sama kita berdua sama-sama mau. Karena buat gue kalian waktu itu kayak mikirnya gini, lo udah pacaran setengah tahun gitu-gitu aja. Gitu kan. Jadi kayak pengen mencoba menguji adrenalin lah. Kayak pengen ya udahlah kayak gue dulu percaya ya udahlah gue sama dia bakal sampai nikah. Pasti kan gitu kan. Orang kalau udah pacaran lama mikirnya gue bakal sampai nikah. Dan gue sayang banget sama dia. Sampai gue sayang banget sama dia pasti kayak memberikan semuanya. Utuh-utuhnya luar dalam gue kasih ke dia. Karena gue mikirnya awalnya dia bakal nikahin gue. Walaupun ternyata kita di pertengahan zong. Kita udah lu putus. Putus karena sesuatu yang orang tua udah gak merestui ya, orang tua. Karena waktu itu gue sama dia ternyata abis putus itu kita kecelakaan. Bukan kecelakaan tabrakan bukan ya? Ya. Pasti masuk lah. Kecelakaannya itu ya lu masuk gak sih sebenarnya? Ngerti gak sih? Mungkin orang juga ngerti. Kecelakaannya itu gue telat 3 bulan. Gue telat 3 bulan. Ternyata pas awalnya gue gak kepikiran kalau gue ternyata telat 3 bulan itu gue punya baby gitu. Kita santai 3 bulan santai tapi pada saat itu gue ngerasa kayak gue kok lama-lama gue pengen makan daging mulu. Gue ngerasa kayak pengen makan bakso juga, bakso stick ada tuh ya di Bekasi tuh bakso stick kan, bakso stick kayak pengen makan daging, pengen makan sop kambing mulu. Gue pengen kayak terus pas pada saat itu malam-malam gue beli seblak dan gue ngerasa tuh di perut gue kayak ini gue masuk angin apa gitu kan. So kayak gimana sih Pak kalau perut kayak blubuk-blubuk gitu kayak ada yang jalan gitu kan. Ngomong gitu kan. Gue curiga, pas gue inget-inget lagi flashback, gue belum dapet 3 bulan nih, gue belum mens 3 bulan. Gue ngomong lah sama cowok gue juga pusing di situ, langsung kayak, duh gimana gitu kan. Akhirnya mutusin tuh beli test pack, kita tes, ya dapat kejutan lah. Tes kita garis 2, punya baby, gitu. Mungkin kalau orang yang udah nikah seneng, mungkin kalau kayak gue kayak, aduh pusing nih, pusing banget. Awalnya kita mikirin kayak buat ngegugurin. Jangan ya, buat siapapun yang udah kecelakaan kalau bisa jangan gugurin. Karena kita nggak tahu kondisi si perempuan itu ketika digugurin. Karena kan kalau digugurin tuh mikirnya kayak efek sampingnya. Oke, lo udah hamil ngumpet-ngumpetin nih. Tapi pas abis setelah gugurin, kita nggak tahu nyawanya tertolong atau enggak dua-duanya. Mungkin oke, yang satu mati. Kiri kanan udah digugurin. Tapi yang punya ibunya nih, kayak gue nih yang kayak yakin gak sih gue bakal hidup? Lah kalau udah disembunyiin dari pihak keluarga, lagi hamil gitu kan, hamil di luar nikah gitu kan. Ternyata pas habis digugurin, guenya mati. Sama-sama aja ketahuan dong kan gitu. Oke, kita mutusin kayak, udah pusing tuh. Ternyata gue mutusin buat ke dokter kandungan, gue gak berani ke bidan. Karena pikiran gue kalau bidan itu umum banget. Gue mutusin ke rumah sakit, gue datang ke spesialis kandungan. Gue cek, ternyata udah bukan 3 bulan. Kayak udah jalan 4 bulan. Gue di situ sama cowok gue kayak berusaha. Awalnya kita juga mikirnya kayak mau ngegugurin ya niatnya ya. Jadi kita kayak beli jamu pelancar haid, pil haid gitu kan. Sampai pada saat itu cowok gue ngegadein motornya, BPKB-nya. Kita pegang dana di tangan 15 juta. Itu dana niatnya pikir kita tuh tadi kayak buat ngegugurin. Tapi gue punya temen gue support gue, temen gue nemenin gue buat kayak
ya nyaranin lah kalau bisa jangan dikuburin, masalahnya usia udah 4 jalan 5 gitu, itu udah jadi gitu. Gue nggak mikirin itu, gue nggak mikirin dosa, dosa ngegugurin, padahal dosa banget ya katanya ya, tapi gue udah nggak mikirin itu, gue udah nggak mikirin karena pikiran gue cuma satu, gue nggak mau gitu, gue nggak mau gitu, gue nggak mau. Tapi teman gue support, teman gue bilang dia mau nemenin gue. Jadi pada saat itu gue mutusin kayak gue cabut dari rumah, gue tinggal di apartemen, buat ngumpetin selama ambil sampai besar kan, karena kita pikirannya kita buat itu pikirannya ya udah terusin. Dan terusin, tapi cowok gue ini nggak berani ngomong ke pihak keluarganya kalau dia udah ngambilin gue. Di sisi lain nyokap gue juga belum tahu, tapi gue mikirnya gini, kayak gue nggak mungkin nih nyokap gue nggak tahu. Karena satu-satunya jalan dipermudah itu ya gue harus ngomong jujur terus terang sama orang tua gue. Pada saat itu sebelum orang tua gue tahu, emang susah banget bos buat nyari duit. Nyari duit buat biaya. Ngegugurin tuh yang sampai dapat 15 juta di tangan tuh kita bingung. Tapi pas setelah ngomong, terus itu mudah banget. Jalan mudah banget sampai ke jauh banget kita gak ada PPKB karena dengan syarat dia masih mahasiswa. Gue juga baru lulus. Apa jaminannya gitu kan? Udah akhirnya gampang dapat. Kita mutusin tuh sampai gue jalan 8 bulan, 9 bulan, 8 bulan itu ke WSG ternyata anaknya cowok. 9 bulan kurang 2 minggu gue lahiran. Dan pada saat 9 bulan kurang 2 minggu tuh udah menjelang lahiran, kita bingung. Baru kepikiran, brengseknya tuh kita baru kepikiran kayak mau bawa kemana nih anak. Sedangkan cowok gue udah gak bisa ngakuin ke keluarga ya dong, dia takut karena dia masih bergantungan sama orang tua. Gue juga takut gitu kan. Tapi walaupun orang emak gue tahu, gue nggak mau bawa anak ini karena mikir tetangga gitu kan. Gue masih pengen menyembunyikan itu gitu kan. Akhirnya gue diskusi sama teman gue juga, yang teman gue yang support gue itu yang selalu nemenin gue. Dia nyari adopter ya kalau bahasanya ya, bukan adopsi. Kalau adopsi kan yang ngambil kan. Ini adopter, kita nyari adopter yang minat. Dapat lah. Dan gue lahiran, terus cowok gue udah nemenin. Dari pas saat gue lahiran, saat gue hamil itu pas menjelang lahiran, itu sedih banget ceritanya sih. Cowok gue tuh udah kayak udah hilang-hilangan, udah gak bisa dikabarin, udah susah. Sampai saat itu jam 11 malam gue mules, yang gue hubungin ya teman gue, bukan cowok gue karena udah gak bisa dihubungin dia. Tapi selama lu mengandung itu dia nemenin? Dia nemenin. Nemenin sampai jalan 8 bulan, 9 bulan tuh masih ada 9 bulan awal masuk minggu pertama ya. Itu nemenin. Kita kan satu tempat tinggal ya, Cuman pas menjelang lahiran tuh dia ngilang gitu, kayak udah susah dikontak, kayak teman gue kontak tuh susah. Terus kayak udah kayak alasannya kuliah lah, alasannya pulang ke rumah dulu lah karena orang tuanya nggak tahu ya. Terus akhirnya gue jam 11 malam gue ke bidan, gue lahiran. Terus temen gue yang nemenin, cowok gue nggak ada. Sampai pun gue lahiran, dia baru datang. Itu posisi gue udah keluarin, anak gue udah keluar, dia baru datang. Tapi dia datang. Dia ngazanin, dia datang. Itu sedih banget sih ceritanya. Dia ngazanin, dia datang. Dan gue dikasih kesempatan ngerawat anak gue 2 hari. 2 hari anak gue ikut gue di bidan kan ya. Di bidan kan emang gak boleh langsung pulang kan. Kita harus nginep dulu di situ buat perawatannya. Pas gue liat anak gue, ya Allah cakep banget gitu kan. Kayak gak mau ngelepas, tapi harus. Sedangkan dan yang mau ngadopsi juga gue liat orangnya baik. Mungkin sekarang lagi di Bandung ya, mungkin lihat ya. Gue mau titip salam aja sih, kayak sekarang umurnya udah jalan 2 tahun ya, Juni ini tanggal 24. Gue lahiran tuh 2019. 2019, sekarang 2021 Juni dia bakal jalan 2 tahun. Dan gue juga mikir nggak tahu deh ntar anak gue itu bakal pihak sana tuh bakal ngasih tahu gue ibunya atau enggak, itu udah resiko. Karena gue kan udah berani ngelepas dia. Karena mikir gue kalau dia ikut gue kasihan. Belum kesiapan gue, belum kesiapan cowok gue juga. Yaudah dia itu lahiran, dibawa anaknya 2 hari gue ngerawat dia, itu sedih banget. Gue harus ngelepas, sampai dijemput gue ngelepas. Siapa sih yang gak sedih? Cowok gue sih udah biasa aja, makanya memang dia udah bejat kali gitu kan, udah biasa gitu ngelakuin hal kayak gitu kan. Cuma kayak gue sedih pada saat itu, ketimpa utangnya, bayar cicilan motornya itu besar kan. Awalnya gue yang bayarin nih, sampai gue ngerasa kayak gue udah, kerjaan gue tuh belum open BO. Gue open BO tuh setelah gue putus sama cowok gue. Terus gue diemin nih angsuran biar dia yang bayar. Maksudnya kayak gue udah masuk setengah tahun, waktu itu kita ambil 12 bulan. Gue udah angsuran 1 sampai 7 gue yang mulai yang bayar nih. Gue kerja mati-matinya buat bayar tutup utang. Gue bayar tutup utang dia, sedangkan dia gak punya tanggung jawab.
kesel nggak sih? Mungkin gak kesel ya, mungkin orang dengar cerita gue kesel. Lo udah ngelakuin ke gue, lu nggak tanggung jawab. Gue udah ngiyain lu buat nggak ngakuin ke orang tua lu, gue udah ngiyain kayak buat ngasih anak ini ke orang. Pas udah kelar masalahnya, lu kayak nggak bantu nutup gue buat bayar utang-utang itu. Pada saat itu gue diemin, gue kerja fokus buat keluarga gue. Datang lah tuh penagih, apa sih bahasanya kalau penagih tuh? Penagih Utang. Penagih utangnya ke rumah dia. Ketahuan lah Maret, tanya lah. Dan cowok gue beresiknya lagi ngakuin itu anaknya digugurin ke orang tuanya.